Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 38 Kakak Besar Jiang Chen. Yan Zanyun berjalan mondar-mandir di dalam halaman. Raut wajahnya tampak cemas dan khawatir, dia terus melihat ke arah pintu menuju kamar tempat Yan Chen Yu berada. Setiap detiknya penuh dengan penderitaan baginya. Ketua, jangan khawatir. Saya yakin Yuer akan pulih dan menjadi jenius nomor 1 di keluarga Yan. Yan Hongtai berkata sambil mencoba menghiburnya. Semuanya tergantung pada saudara Jiang Chen. Saya hanya berharap Yuer dapat mengatasi tantangan ini, jika tidak. Yan Zanyun tidak menyelesaikan perkataannya, namun ekspresi getir di wajahnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika sesuatu yang salah terjadi pada Yan Chen Yu, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada Yan Chen Yu sekarang, maka itu bisa dianggap kesalahannya. Pada saat yang sama, di dalam keluarga Li Kota Merah, Li San Yue duduk dengan wajah muram di aula pertemuan. Bekas luka menakutkan di wajahnya bergetar. Ada 5-6 pria yang duduk di sisi kiri dan kanan aula, dan mereka semua adalah prajurit inti fana. Seorang lelaki tua yang berada di tahap akhir Qihai berjalan memasuki aula dengan ekspresi panik di wajahnya. Apakah kau sudah mendapatkan informasinya? Siapa sebenarnya yang membunuh Li Long dan yang lainnya? Li San Yue bertanya. Beberapa hari yang lalu di pegunungan, semua pria dari keluarga Li terbunuh di tempat, dan kebanyakan dari mereka tewas hanya karena satu tebasan pedang. Keluarga Li jelas tidak percaya bahwa Yan Meng memiliki keterampilan seperti itu, dan itulah sebabnya mereka terus menggali kebenaran. Ya, kami sudah mengetahuinya. Kemungkinan besar pembunuh anak buah kami adalah seorang pemuda, kata orang tua itu. Seorang anak muda. Semua orang terkejut. Yan Meng menyewa beberapa tentara bayaran di lapangan tentara bayaran, dan aku sudah memeriksa latar belakang semua tentara bayaran itu. Keahlian mereka rata-rata, tetapi aku tidak dapat menemukan apapun tentang pemuda berjubah putih yang merupakan orang terakhir yang bergabung dengan karavan Yan Meng. Menurut mereka yang berada di lapangan tentara bayaran, ini adalah pertama kalinya pemuda itu muncul di lapangan tentara bayaran, dan dia bahkan tidak tahu apa tujuan dari lapangan tentara bayaran itu. Kemudian, dia bergabung dengan karavan dan mengikuti mereka ke Kota Merah. Tidak hanya itu, seseorang melihat Yan Meng dan anak buahnya memasuki menara hujan berkabut, dan sikap Yan Meng terhadap pemuda ini sopan. Itu sebabnya aku menduga bahwa pemuda ini adalah orang yang membunuh anak buah kita, kata lelaki tua itu dengan tegas. Seorang pemuda dengan keterampilan seperti itu menjadi tentara bayaran. Sudahkah kau mencari tahu dari mana anak muda ini berasal? Seorang pria bertanya dengan cemberut di wajahnya. Belum, tapi anak muda itu belum terlihat sejak dia memasuki wilayah keluarga Yan. Orang tua itu menjawab. Seorang pemuda dengan kemampuan membunuh seorang prajurit Qihai tahap akhir, hanya ada sedikit orang seperti itu di 28 kota. Kalian pasti ingat Jiang Chen dari kota Langit Harum. Si bajingan kecil yang membunuh Honger. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa Murong Hao juga dibunuh oleh pemuda ini, dan karena dia mampu membunuh Murong Hao, membunuh seseorang seperti Li Long seharusnya tidak menjadi masalah. Kurasa pemuda ini mungkin Jiang Chen. Mata licik Li San Yue bersinar dengan kecerdasan. Apa yang dikatakan ketua benar. Anak muda itu kemungkinan besar adalah Jiang Chen. Dari bagaimana Li Long dan yang lainnya terluka, pria itu pasti sangat membenci keluarga Li. Jika itu adalah tentara bayaran biasa, maka dia tidak akan berani membunuh tanpa ampun, kata pria lain. Aku akan membalaskan dendam Honger apapun yang terjadi. Ada seorang pejuang inti surgawi yang tersembunyi di keluarga Jiang, jadi tidak mungkin bagi kita untuk melakukan apapun, tapi bajingan kecil ini datang ke kota kita sendirian. Dia hanya mencari kematian. Li San Yue mendengus dingin dan melanjutkan, tapi, aku perlu memastikan identitas bajingan kecil ini. Kirim seseorang dan tangkap para tentara bayaran yang mengikuti karavan menara hujan berkabut itu segera. Ya, Tuan. Orang tua itu membungkuk, berbalik, dan pergi. Sore nanti. Sudah sehari sejak Jiang Chen mulai menyembuhkan Yan Chen Yu. Tak ada suara yang keluar dari atap ini, namun Yan Zanyun masih menunggu dengan tak sabar di halaman. Ia terus menggosok kedua tangannya. Di dalam ruangan, Jiang Chen duduk berhadapan dengan Yan Chen Yu. Jarinya menyentuh gerbang roh Yan Chen Yu. Tubuh lemah Yan Chen Yu bergetar hebat. Wajah cantiknya dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah serta melekat erat di tubuhnya. Hal ini membuat tubuhnya yang berlekuk-lekuk semakin menggoda, dan jika itu adalah pria lain, mereka tidak akan mampu menahan pemandangan seperti ini. Namun, Jiang Chen dulunya adalah orang suci terhebat di dunia, tidak ada yang dapat menggerakkan hatinya. Namun rasa sakit yang dirasakan Yan Chen Yu justru membuat Jiang Chen merasa kasihan padanya.
Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Gigi Yan Chen Yu gemetar, tetapi dia tidak bersuara sedikit pun. Bahkan pria pun tidak dapat menandingi tingkat ketahanan ini. Berdengung. Aliran energi yang mengalir keluar dari gerbang roh dan diserap ke dalam tubuh Jiang Chen sendiri. Setelah seharian penuh, pil pembersih masih membuahkan hasil yang luar biasa. Pil itu telah memaksa keluar semua energi yang tersembunyi dalam tubuh Yan Chen Yu, membantunya membuang semua kotoran dalam tubuhnya. 8 meridian yin sekarang dapat dirasakan dengan jelas. Dengan menyerap energi yang dari tubuh Yan Chen Yu ke dalam tubuhnya sendiri, Jiang Chen juga dapat menikmati manfaat yang besar. Situasi Yan Chen Yu saat ini sama seperti situasinya selama bertahun-tahun ini. Dia telah mengonsumsi energi yang dalam jumlah yang sangat banyak selama bertahun-tahun, dan energi itu tersimpan di dalam tubuhnya. Sekarang semua energi ini telah diserap oleh Jiang Chen, dan dengan bantuan keterampilan transformasi naga, dia telah mengubah energi itu menjadi energinya sendiri. Tanda naga kelima dapat terlihat dengan jelas sekarang, telah terbentuk sepenuhnya. Yu kecil, 8 meridian yin di tubuhmu sekarang telah terungkap, dan nanti mereka akan melepaskan hawa dingin yang sangat dingin. Dengan tabrakan 8 meridian yin ini, kamu akan dapat membangun meridian yin ke-9. Inilah sebabnya mengapa aku perlu menyerap semua energi yang di tubuhmu lebih cepat. Jika tidak, ketika hawa dingin dan energi yang bertabrakan, hasilnya akan parah. Sekarang kita telah mencapai langkah terakhir, dan itu akan sangat menyakitkan. Kamu harus menanggungnya. Mata Jiang Chen berbinar saat dia mengingatkan Yan Chen Yu. Kakak Jiang Chen, aku tidak takut, bolehkah aku memanggilmu kakak Jiang Chen? Yan Chen Yu bertanya dengan lembut dalam keadaan linglung. Seperti itulah biasanya seorang gadis muda akan bersikap. Jiang Chen adalah lelaki pertama yang ditemuinya, dan juga lelaki pertama yang melakukan kontak fisik dengannya. Di samping itu, Jiang Chen kini tengah menyelamatkan hidupnya. Wajar saja jika Jiang Chen telah memasuki hatinya. Dalam. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Mendengar dia memanggilnya kakak Jiang Chen membuat hatinya hangat. Dalam kehidupan masa lalunya, meskipun dia adalah orang suci terhebat, dia adalah seorang pecandu kultivasi yang hanya fokus pada kultivasi. Kehidupan cintanya adalah halaman kosong, dan dalam kehidupan ini, dia ingin menjadi manusia normal dengan emosi dan pengalaman yang normal. Berdengung. Gelombang udara dingin mengelilingi mereka saat suara dengungan itu semakin kuat. Jiang Chen hendak memasuki langkah terakhir. Dia akan menggunakan keterampilan transformasi naga untuk menyerap semua energi yang dalam tubuh Yan Chen Yu sekaligus. Ah! Tubuh Yan Chen Yu bergetar semakin hebat. Letusan yang tiba-tiba itu memberikan dampak yang hebat pada gerbang rohnya. Dia tidak dapat menahannya lagi, dan bahkan dengan daya tahannya yang kuat, dia mulai berteriak. Yuer! Tubuh Yan Zan Yun mulai gemetar. Jeritan Yan Chen Yu bagaikan pisau yang menusuk jantungnya. Ia menjadi seperti singa yang kehilangan akal sehatnya dan mulai berjalan menuju ruangan. Melihat hal ini, Yan Hongtai dan anak buahnya bergegas untuk menghentikannya. Ketua, Anda tidak boleh masuk ke sana. Saudara Jiang Chen memberitahu kami bahwa apapun yang terjadi, kami tidak boleh memasuki ruangan ini. Ketua, kita semua tahu bahwa Yuer sedang menderita kesakitan yang amat sangat sekarang, tetapi bukankah dia sudah menderita selama bertahun-tahun? Dia telah mengalami rasa sakit ini selama bertahun-tahun, dan bahkan jika Anda memasuki ruangan itu, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menolongnya. Dan jika saudara Jiang Chen terganggu, maka kita semua akan mulai menyesalinya nanti. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan anak buahnya, Yan Zan Yun akhirnya tenang. Aku telah bertindak gegabah. Aku telah menyakiti Yuer selama ini. Aku tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi di saat kritis ini. Yan Zan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun dia masih khawatir, dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Setelah 1 jam berikutnya, Jiang Chen akhirnya menyerap sisa energi yang terakhir dari tubuh Yan Chen Yu. Pada saat yang sama, hawa dingin yang teramat dingin keluar dari tubuh Yan Chen Yu. Kakak Jiang Chen, aku akan membangun meridian yin ke-9 sekarang. Kata Yan Chen Yu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meridian yin di tubuhnya saling bersilangan seperti jembatan, semuanya memasuki dantiannya. Tepat setelah Yan Chen Yu berbicara, hawa dingin menusuk tulang keluar dari tubuhnya seperti es yang membeku. Jiang Chen terkejut, dan dia bahkan mulai menggigil. Selama pembangunan meridian yin ke-9, hawa dingin yang menusuk tulang akan berada pada titik terkuatnya. Jiang Chen tidak ingin merasakannya bahkan dengan perlindungan keterampilan transformasi naga. Astaga, plus. Jiang Chen segera berdiri dan menendang pintu hingga terbuka, lalu berlari keluar ruangan bagai sambaran petir. Hawa dingin menusuk menyelimuti seluruh isi ruangan bagai gelombang pasang tepat setelah dia keluar. Retakan.
Ruangan itu mengeluarkan suara berderak, dan semua yang ada dalam jarak 3 meter dari Yan Chen Yu membeku total. Tirai es terbentuk di pintu yang telah ditendang hingga terbuka. Semua yang ada di dalam ruangan itu tertutup oleh embun beku berwarna perak. Cuaca dingin yang teramat sangat telah membuat Yan Zanyun dan yang lainnya menggigil. Mereka semua langsung menjauh sedikitnya 3 meter. Cuaca dingin yang menusuk tulang ini sangat ekstrim, setidaknya 10 kali lebih dingin dari sebelumnya. Yan Hongtai berkata dengan mata terbelalak dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Rasa dingin yang menusuk tulang akan mencapai puncaknya saat lahirnya meridian Yin ke-9. Kata Jiang Chen. Yan Zanyun menoleh ke arah Jiang Chen dan bertanya, "Saudara Jiang Chen, bagaimana kabar Yuer?" "Jangan khawatir, semua kotoran di tubuhnya sudah hilang, dan meridian Yin sedang terbangun sekarang. Jika tidak, menurutmu dari mana datangnya dingin yang ekstrim ini? Selain itu, karena Little Yu sudah..." Setelah melalui proses menyakitkan membangun 8 meridian Yin sebelumnya, dia tidak akan merasakan sakit apapun selama kebangkitan meridian Yin ke-9. Dia akan memasuki kondisi mental khusus, dan seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Ketua, Anda bisa bersantai dan menunggu kelahiran seorang jenius tak tertandingi yang hanya terlihat sekali setiap abad. Kata Jiang Chen. Mendengar perkataan Jiang Chen, semua orang dari keluarga Yan mulai melompat kegirangan. Bahkan Yan Zanyun pun melompat-lompat tanpa peduli dengan citranya. Hahaha. Yan Zanyun tertawa terbahak-bahak. Dia memeluk Jiang Chen sebelum dia bisa bereaksi. "Saudara Jiang Chen, terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan Yuer. Di masa depan, semua masalahmu akan menjadi masalahku." Jiang Chen segera mendorong Yan Zanyun dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Ayolah, laki-laki tidak seharusnya begitu dekat satu sama lain. Aku tidak bisa menerima pelukanmu ini. Lagi pula, aku tidak suka memeluk laki-laki lain. Saudara Jiang Chen benar-benar memiliki bakat yang diberikan Tuhan, Anda mendapatkan rasa hormat saya yang abadi." Yan Hongtai berkata sambil mengepalkan tangannya dengan penuh hormat. "Baiklah, mulai sekarang, tidak seorang pun boleh mengganggu Little Yu. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan belajar cara mengendalikan 9 meridian Yin." Jiang Chen memberitahu semua orang. "Jangan khawatir saudara Jiang Chen, aku akan menjaganya secara pribadi." Selesai berkata, Yan Zanyun menatap Yan Meng yang berdiri di sampingnya dengan wajah gembira. "Yan Meng, siapkan tempat lain untuk saudara Jiang Chen. Biarkan dia beristirahat dengan baik sekarang."